Selamat siang semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan membuat video pembelajaran mengenai Kerajaan Banten. Sebelum memulai videonya, izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Johannes Marcelino. Perkenalkan nama saya Atif Atala. Perkenalkan nama saya Anggar Yadi. Perkenalkan nama saya Rizky Abiman Leonor Tagalung. Perkenalkan nama saya Muhammad Gasan Vito. Dan Berikut videonya. asal-usul Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan pada pertengahan abad ke-16 di daerah Banten, Jawa Barat. Asal-usul kerajaan ini berhubungan erat dengan Kesultanan Demak. Pada tahun 1526, Fathahillah, seorang panglima dari Kesultanan Demak, berhasil menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Setelah berhasil menguasai Sunda Kelapa, Fathahillah memperluas kekuasaannya ke wilayah Banten. Maka terciptalah Kesultanan Banten. Kejayaan Kerajaan Banten. Masa kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada tahun 1651 sampai dengan 1683 Masehi. Kejayaan tersebut berhasil diraih dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, maupun keagamaan. Keruntuhan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mengalami keruntuhan pada akhir abad ke-17, terutama disebabkan oleh konflik internal dan intervensi kolonial Belanda. Beberapa faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Banten yaitu 1. Konflik politik. 2. Intervensi Belanda. 3. Kemunduran ekonomi. 4. Ketidakstabilan politik. Pada akhirnya, pada tahun 1813, Belanda secara resmi membubarkan Kesultanan Banten dan mengintegrasikannya ke dalam wilayah kolonial mereka di Hindia Belanda. Ini menandai berakhirnya Kerajaan Banten sebagai entitas politik yang berdaulat. Masuknya Islam ke Banten pada abad ke-16 dipengaruhi oleh penyebaran agama Islam oleh pedagang dari Gujarat dan Arab. Proses ini dipercepat oleh kedatangan para ulama dari Timur Tengah yang membawa ajaran Islam. Sultan Maulana Hasanuddin merupakan tokoh penting dalam penyebaran Islam di Banten, dan ia membangun masjid pertama di daerah itu. Dengan dukungan Kerajaan Banten, Islam secara bertahap menggantikan agama-agama sebelumnya di wilayah tersebut. Sultan kedua yang memimpin Banten adalah Maulana Yusuf. Beliau adalah putra dari Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau juga mewarisi tahta ayahnya. Maulana Yusuf memerintah selama 10 tahun mulai dari 1570 hingga akhir hayatnya pada tahun 1580. Seperti halnya Islam masuk ke wilayah Indonesia dan juga masuk ke wilayah Banten melalui cara seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan dakwah. Peninggalan Kerajaan Banten Islam yang masih berdiri hingga sekarang. 1. Benteng Spelwich. 2. Danau Tasikardi. 3. Karaton Kaibon. 4. Karaton Surowoson. 5. Masjid Agung Banten. 6. Meriam Ki Amuk. 7. Vihara Avalokiteshvara.